Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Menemukan Arti Hidup. Saudara, dunia hari ini benar-benar semakin menuju kehancuran. Dunia semakin menjadi tempat yang tidak nyaman untuk dihuni. Kesenjangan sosial juga semakin besar, dan itu membuktikan bahwa dunia tidak semakin baik. Krisis dan ketegangan berbagai persoalan hidup manusia juga terus meningkat. Keadaan ini mestinya memberikan kepada kita satu isyarat atau sinyal bahwa apa yang difirmankan Tuhan pasti digenapi. Itu berarti dunia pasti akan sampai akhir dari kehidupan. Sebagai orang percaya, setelah melewati tahun-tahun panjang perjalanan hidup kekristenan, mestinya kita dapat menemukan apa arti hidup ini. Untuk apa toh kita itu hidup? Tapi ironi, saudara, kebanyakan kita tidak menemukan, bahkan tidak mengerti apa arti hidup ini. Walaupun banyak bukti penggenapan nubuatan firman Tuhan, kepastian akan kehancuran dunia juga semakin nyata. Tapi faktanya, manusia malah bertambah jahat. Ini sungguh ironi. Bukankah seharusnya manusia semakin sadar bahwa dunia akan sampai ke ujungnya? Tuhan pun sebenarnya sudah memberikan isyarat. Coba kita baca Wahyu 3 ayat 20 yang berkata demikian. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Kalau kita lihat konteksnya, sebenarnya ayat ini bukan ditujukan untuk individu dan bukan juga ditujukan pada hati manusia. Tapi memang biasanya ayat ini disampaikan pada waktu KKR atau kebaktian penyegaran iman, yang pada intinya mengajak orang untuk membuka hati, menerima Tuhan Yesus masuk di dalam hatinya. Padahal surat ini ditujukan kepada jemaat terakhir, yaitu jemaat Laodikia, yang isinya peringatan bagi jemaat akhir zaman, termasuk bagi kita. Jadi memang bukan diperuntukkan bagi individu dan bukan ditujukan pada hati manusia, saudara. Kata pintu dalam ayat ini juga bukan menunjuk pintu hati, melainkan pintu dunia. Artinya, Tuhan sudah berdiri di muka pintu dan ia akan segera datang. Ayat senada dituliskan dalam Injil Matius 25 mengenai gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ini adalah pasal-pasal terakhir di Injil Matius yang juga berbicara mengenai akhir zaman. Saudaraku, 5 gadis bijaksana itu menunjuk orang-orang Kristen yang nantinya layak masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan, perhatikan ini, 5 gadis bodoh juga menunjuk orang-orang Kristen yang ikut di dalam komunitas. Jadi, saudara, gadis-gadis bodoh itu juga mewakili orang Kristen, tetapi tidak memiliki persediaan minyak, sehingga mereka tidak akan pernah masuk ke dalam pesta perjamuan. Juga dalam perumpamaan itu dikatakan bahwa
Menjelang mempelai datang, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, song-songlah dia. Mempelai datang, song-songlah dia." Nah, itu sebenarnya merupakan satu peringatan di mana Tuhan hendak berkata bahwa kedatangannya seperti pencuri, tidak disangka-sangka. Dan dari dulu sampai sekarang, namanya pencuri umumnya datang pada malam hari, tidak diketahui jamnya kapan, saudara. Nah, harusnya melalui peringatan dari Tuhan itu kita sadar, tapi aneh, saudara, kita tidak sadar. Sementara dunia semakin jahat dan manusia semakin dicengkeram oleh prinsip-prinsip hidup duniawi dan oleh filosofi materialisme. Ya, dunia semakin egois dan mementingkan diri sendiri. Akibatnya, manusia tidak lagi memiliki nurani yang baik untuk membangun relasi atau dalam berhubungan dengan Tuhan secara ideal. Kelihatannya rajin ke gereja, tapi hubungannya dengan Tuhan perlu dipertanyakan. Bisa jadi sudah putus, bahkan bisa jadi tidak lagi memiliki hubungan dengan Tuhan secara proporsional. Tuhan memang sudah berikan peringatan, tapi tidak diindahkan. Mestinya dunia bisa menangkap peringatan itu, lalu belajar bagaimana menemukan arti hidup ini. Namun, saudara, dunia justru semakin jauh dari kebenaran dan makin terhilang. Kalau kita berkata begini, bukan berarti kita menjadi pesimis melihat hidup ini. Bukan, saudara. Tetapi justru kita realistis dalam melihat hidup. Ternyata kecepatan kejahatan melampaui yang kita duga. Bagi orang muda, kalau sejak muda tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan dan menemukan apa arti hidup ini, kalian tidak akan pernah menemukan sampai selama-lamanya. Jadi, mestinya kita mulai bertanya, apakah hidupku hanya seperti ini saja? Iya, harus bertanya begitu. Karena sesungguhnya hidup yang Tuhan ciptakan itu luar biasa loh, saudara. Indah sekali. Ironis, karena dunia yang sudah jatuh, maka dunia tidak bisa membawa manusia kepada kenikmatan puncak. Akhirnya, dunia tidak menjadi tempat hunian yang ideal. Sebaliknya, justru menjadi lembah air mata. Satu hal ya saudara, arti hidup itu hanya bisa kita temukan di dalam Tuhan. Maka, kalau tidak benar-benar menemukan Tuhan, kita tidak mungkin mengerti apa arti hidup ini. Padahal menemukan Tuhan berbeda dengan menemukan agama atau beragama. Masalahnya sudah berabad-abad kekristenan itu bergulir dalam irama hidup yang tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi karena waktu hidup kita hanya sepotong, hanya sepenggal, setelah itu yang kita alami adalah kekekalan yang tidak terbatas. Mari di sepotong sepenggal umur hidup kita ini, kita harus menemukan arti hidup. Dengan demikian, kita harus menyadari betul bahwa yang membuat seseorang bisa dianggap benar di mata Allah nantinya itu bukan kebenaran yang didasarkan atas pengetahuan teologi seseorang
atau pada gereja dan denominasi mana dia berasal. Tetapi penghakiman Tuhan dilakukan atas dasar perbuatan, dan bagi umat pilihan standar perbuatannya adalah melakukan kehendak Bapa. 1 Petrus 1 ayat 17, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Amin. Tuhan Yesus memberkati.